Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan membahas hasil diskusi kami terkait novel Max Havelaar yang ditulis oleh Multa Tuli. Sebelum itu, mari perkenalan lebih dulu. Nama saya Muhammad Salman Zaki dan di samping saya ada. Nama saya Muhammad Rifki dan di depan saya ada. Nama saya Habib Hasan Firzana dan di samping saya ada. Nama saya Hafiz Dwi Nugraha dan di samping kanan saya ada. Perkenalkan, nama saya Raihan Restuyada. Oke, tanpa membuang lebih banyak waktu lagi, mari kita bahas tentang apa itu novel Max Havelaar. Check it out. Oke, yang pertama kita ada sinopsis. Sebelumnya sinopsis itu apa sih? Sinopsis itu adalah sebuah garis besar dari sebuah cerita, dan mau itu novel ataupun film. Jadi tanpa lama-lama kita langsung periksa aja apa sih sinopsis yang ada di novel ini. Let's go. Novel ini mengisahkan Batavus Drugstopel, seorang maklar kopi di Belanda yang berjuang di tengah krisis ekonomi. Ia bertemu Scarfman, seorang penulis muda yang berambisi, dan Stern, karyawan baru yang kehilangan motivasi. Stern akhirnya menulis tentang Max Havelaar, seorang asisten residen yang berjuang membantu penduduk pribumi meski terjebak dalam hutang. Max didukung oleh istrinya, Tina, berusaha mengubah ketidakadilan di Hindia Belanda, tetapi menghadapi penolakan dari Dewan, Scarfman yang menulis dengan identitas Stern mengungkapkan kritik terhadap kebijakan kolonial Barat. Di akhir cerita, Drugstopel menyadari bahwa kisah ini bisa menjadi langkah menuju reformasi, meski harus merelakan bisnisnya. Selanjutnya ada struktur novel. Nah, di struktur novel ini ada 4 hal yang harus wajib ada di novel itu. Yang pertama ada orientasi, kedua ada urutan peristiwa, ketiga komplikasi, dan keempat resolusi. Untuk orientasi itu adalah bagian awal dari cerita. Lalu untuk urutan peristiwa itu menjelaskan tentang kejadian-kejadian secara berurutan. Yang ketiga itu komplikasi, menjelaskan munculnya suatu peristiwa masalah. Dan yang terakhir resolusi itu menjelaskan akhir dari masalah tersebut. Berikut saya akan menjelaskan tentang struktur. Yang pertama ada di orientasi, yaitu kisah Max Havelaar sebelum menjadi asisten residen Lebak. Kedua ada urutan peristiwa, yang dimana Max Havelaar ini menjadi asisten residen Lebak, lalu diberhentikan dan dipindah tugaskan di tempat lain. Setelah itu memilih mengundurkan diri. Dan yang ketiga ini ada komplikasi, Bupati Lebak bertindak sewenang-wenang, lalu terjadi kelaparan dan kemiskinan. Yang terakhir ada resolusinya, yaitu Max memperjuangkan nasib rakyat Lebak, lalu memutuskan untuk menggulingkan rezim Bupati Lebak. Yang ketiga ada nilai kehidupan. Nilai kehidupan adalah nilai-nilai yang tersirat di dalam novel yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang salah satu contohnya adalah nilai agama, moral, budaya, dan juga sosial. Nah, mari kita mengulik apa sih novel nilai-nilai kehidupan yang ada di novel Max Havelaar ini. Let's go. Nah, nilai-nilai kehidupan apa aja sih yang ada di novel Max Havelaar karya Multa Tuli ini? Yang pertama ada nilai budaya, kekayaan budaya Jawa dan pentingnya menghargai tradisi lokal serta kritik terhadap dominasi budaya Barat. Sewaktu itu, pada zaman kolonialisme yang pastinya bangsa Barat membawa ideologi budaya mereka untuk masuk ke Indonesia agar budaya mereka bisa berkembang dan menghilangkan budaya asli Indonesia. Dan yang kedua, ada nilai agama, mencerminkan peran agama dalam kehidupan masyarakat, termasuk konflik antara nilai-nilai agama dan praktik kolonial yang tidak etis. Yang pastinya praktik kolonial yang tidak etis sangatlah bertentangan dengan nilai-nilai agama yang pastinya menimbulkan banyak sekali konflik. Di antaranya adalah pengaruh terhadap berkembangnya agama Kristen di Indonesia sewaktu penjajahan kolonialisme. Dan yang ketiga adalah nilai sosial, hubungan antara kelas sosial dan dampak penindasan terhadap masyarakat serta pentingnya solidaritas sosial. Jadi, sewaktu itu zaman kolonialisme, praktik-praktik kolonialisme ini sangatlah terlihat jelas dalam tingkat sosial. Di antaranya ada tingkat sosial atas, bawah, dan menengah. Perlakuan terhadap tingkat bawah sangatlah berbanding dengan tingkat atas. Tingkat bawah diperlakukan seperti budak, mereka hanya digunakan untuk tanam paksa dan untuk melakukan hal-hal yang kasar, sedangkan untuk tingkat atas mereka hidup dengan sangat nyaman, aman, dan tentram. Dan yang terakhir adalah nilai moral, menekankan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab individu dalam menghadapi ketidakadilan serta pentingnya berbuat baik demi sesama. Yang pastinya yang sangat disorot dalam nilai moral ini adalah perlakuan dari
Edward Dewesdecker yang dia berusaha untuk menghilangkan penindasan yang ada di yang ada di Lebak untuk menjadi agar semua warganya itu menjadi aman, tentram dan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh warga Lebak. Dan sekarang ada kaidah kebahasan. Apa itu kaidah kebahasan? Kaidah kebahasan adalah aturan yang menjadi hukum suatu penggunaan bahasa untuk membentuk tata bahasa yang baik. Dan seperti yang ditampilkan di laptop, kaidah kebahasan itu ada 5. Apa aja sih? Check it out. Oke, langsung saja mari kita bahas. Pertama, di kaidah kebahasan ini kita akan membahas tentang makna lampau. Apa itu makna lampau? Makna lampau adalah kalimat yang memiliki kejadian atau peristiwa yang sudah pernah terjadi. Nah, di contohnya tuh ada kan semasa kecil aku seringkali berpikir. Makna lampau di kalimat ini adalah di kata semasa kecil. Itu menunjukkan bahwa peristiwa tersebut sudah pernah terjadi. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah penghubung urutan waktu. Dan di contoh kali ini, lalu seperti yang di, konjungsi temporalnya adalah di kata lalu. Lalu di sini adalah sebagai penghubung, sebagai penentu urutan waktu. Selanjutnya masih ada kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah bahwa kalimat ini tidak disampaikan oleh sang pengucap kalimatnya secara langsung terhadap objeknya. Contoh di novel ini salah satunya adalah di kalimat Fritz mengatakan bahwa tadi ada yang titik. Nah, penentunya itu ada di Fritz mengatakan. Fritz mengatakan itu menunjukkan bahwa pengucap aslinya adalah Fritz. Dan yang kita dapatkan informasi tersebut adalah bukan pengucap aslinya. Dan selanjutnya ada kaidah kebahasan nomor 4 dan 5. Di nomor 4 ada dialog. Pengertian dialog itu apa sih? Dialog merupakan percakapan antara tokoh-tokoh dalam drama. Dialog juga mempunyai ciri kebahasan yang paling kuat dalam teks drama. Contoh-contoh dialog dalam teks drama sering menggunakan kosakata percakapan sehari-hari seperti oh, ya, aduh, sih, dan dong. Dan kaidah kebahasan nomor 5 selanjutnya kata sifat. Kata sifat juga bisa disebut kata yang bisa menerangkan nomina atau kata benda dan secara umum akan bisa bergabung dengan kata lebih dan sangat. Kumpulan contoh kata sifat ada panik, sigap, pandai, malas, cerdas, kurus, dan gendut. Kita udah penutupan belum sih? Iya. Pulang aja. Penutupan. Ambil. Woi laco. Ayo guys, terima kasih sudah memperhatikan presentasi kelompok 5 yang agak absurd gini ya guys ya. Jangan lupa apa? Like dan subscribe. Komen juga jangan lupa. Yo, betul. Pencet tombol kering. Yo, kering. Kita harus melampaui Mr. Beast ya guys ya. Oke. Anjing asik banget gua. Matur nuwun semuanya. Matur nuwun semua. Gua Pace. Cabut. Makasih semuanya. Matur nuwun, matur suwun. Iya.